Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Reza Kalian ini untuk 4230131 dari Teknik Lingkungan Angkatan 23. Oke, pada hari ini saya akan memberikan tutorial membuat layout peta rawan bencana tanah longsor yang sudah kita buat di acara sebelumnya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan terlebih dahulu layer dari peta rawan bencana tanah longsor yang sudah kita buat. Kemudian jangan lupa untuk set atau mengatur koordinat sistemnya. Lalu kita langsung saja klik add data. Lalu kita masukkan data SHP sejauh tengah yang sudah kita miliki. Lalu kita klik add. Kemudian untuk colornya kita langsung isi saja no color. Kemudian kita edit simbol. Untuk outline-nya kita akan ubah menjadi batas kecamatan. Nah, kita edit simbol. Untuk yang garis kuningnya ini kita bisa hapus saja. Lalu kita klik OK, 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 dan klik OK. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke klik bioprocessing. Kita tunggu terlebih dahulu. Kalau kita klik dissolve, nah lalu kita input features-nya kita masukkan yang batas desa tadi. Untuk output-nya nanti kita akan gunakan di peta rawan bencana tanah longsor yang sudah kita buat. Nah, untuk dissolve field-nya kita pilih di kecamatan. Lalu kita klik, misalnya ini menjadi daerah penelitian. Lalu kita klik save, lalu klik OK. Kita tunggu hasil dissolve-nya terlebih dahulu. Nah, oke, setelah seperti ini, kita bisa langsung mengacak saja batas desa tadi. Nah, untuk daerah penelitiannya, kita fill color kita isi no color, kita edit simbol. Untuk outline-nya, kita ubah tadi menjadi batas kecamatan. Kita edit simbol, ini kita hapus lagi aja. Klik OK, 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 lalu kita klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa langsung masuk ke labeling dengan cara klik kanan, lalu klik properties. Kemudian kita langsung klik labels, label features in this layer. Kita klik kecamatan. Nah, untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman ya, teman-teman. Lalu untuk placement properties-nya kita bisa klik always horizontal aja. Lalu untuk remove duplicate labels-nya kita checklist, lalu klik OK. Lalu kita bisa apply, lalu klik OK. Nah, setelah seperti ini, jika terdapat batas yang masih kosong, misalnya pada kecamatan daerah istimewa kabupaten dan di daerah istimewa Yogyakarta ini belum ada, kita bisa langsung tambahkan saja jika diinginkan, add data. Di sini aku memasukkan data yaitu kabupaten, kota, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk fill color-nya aku ganti juga, edit simbol. Nah, tapi outline-nya aku akan menggunakan batas kabupaten karena tadi merupakan daerah kabupaten. Lalu kita klik OK aja. Nah, kemudian kita bisa labeling juga dengan hal yang sama, klik kanan properties. Kita tunggu terlebih dahulu. Label features in this layer, kita ubah menjadi Times New Roman juga. Sorry, ubah menjadi Times New Roman. Lalu untuk placement properties-nya, tadi remove duplicate labels, klik OK, klik apply, klik OK. Oke, setelah seperti ini, kita bisa langsung menambahkan SHP dari daerah penelitian yang sudah kita punyai. Kita langsung klik saja pada layer, klik kanan, add data. Nah, untuk SHP-nya ini, kita akan memasukkan data SHP, yaitu berupa data jalan, line, kemudian data kontur, kemudian data sungai, line, atau polyline. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung klik kanan pada jalan. Kita melakukan simbologi atau simboling pada layer jalan ini. Kita klik simbologi, kategoris. Nah, untuk value field-nya kita ubah menjadi remark, lalu kita klik add all values. Nah, tapi untuk jalan ini kita menggunakan jalan arteri sama jalan kolektor saja. Kita bisa hapus jalan yang lainnya, klik remove. Nah, untuk jalan arteri ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan RBI yang sudah digunakan. Nah, untuk RGB-nya yaitu di 255, 102, dan juga 225. Lalu kita klik OK saja. Lalu kita klik OK. Nah, untuk jalan kolektor juga sama. Warnanya kita ubah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan 255, lalu ini 102, dan ininya 255. Oke, kita oke, klik apply, apply. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung mengklik kontur ini sesuai dengan administrasi yang kita miliki. Kita bisa klik bioprocessing, lalu kita klik clip. Untuk input features-nya kita masukkan yang kontur, dan clip features-nya kita masukkan yang daerah penelitian. Petrol bencana, mohon maaf. Lalu kita klik OK. Kita tunggu hasil klipnya terlebih dahulu. Nah, oke, setelah terklik seperti ini, untuk yang kontur tadi yang belum diklik, kita bisa unchecklist saja. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung klik kanan pada file kontur, open attribute table. Kemudian setelah seperti ini, kita bisa tambahkan add field dengan nama IKA. Untuk type-nya yaitu full, lalu klik OK. Nah, kemudian pada IKA ini kita bisa langsung klik kanan, lalu kita klik field calculator, klik yes. Nah, untuk ininya kita bisa tulis yaitu menjadi Vulkan. Lalu kita klik mode 50 sama dengan 0. Lalu kita klik OK saja. Nah, setelah sinyal keluar seperti ini, kita bisa langsung silang saja. Lalu kita akan melakukan labeling pada konturnya, yaitu dengan cara klik kanan properties. Kita simbologi terlebih dahulu. Maaf. Nah, untuk ini kita pilih yang IK, add all values. Nah, untuk yang -1 ini, kita bisa gunakan warna, yaitu warna electron gold.
dengan ketebalan 2. Untuk yang 0 ini sama, kita menggunakan warna electron wool. Namun untuk ketebalannya kita gunakan 1 saja. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa juga melakukan simboling pada sungai. Kita langsung saja gunakan simbol untuk sungai. Nah, ini sudah sesuai dengan peta RBI. Kita klik langsung OK saja. Nah, setelah seperti ini, kita bisa simboling sungai, lalu kita lanjut ke mengurutkan layernya. Yaitu yang pertama ada jalan, kemudian sungai, dan kontur. Kita bisa klik jalan, kemudian kita taruh sungai, baru kita klik yang kontur. Nah, dikarenakan ini terdapat area sungai yang tidak berada dalam area penelitian, kita bisa langsung klik juga di geoprocessing, klik untuk input features-nya kita masukkan yang sungai, untuk klipnya kita gunakan yang peta rawan bencana tanah longsor tadi, lalu kita klik OK saja. Kita tunggu hasil klipnya juga. Oke, lalu sungai yang tidak digunakan tadi kita bisa hapus aja, atau kita unchecklist. Untuk simbolnya jangan lupa tadi menggunakan simbol yang sesuai dengan RBI. Kita klik sungai, lalu kita klik OK. Oke. Setelah seperti ini jangan lupa untuk mengurutkan lagi. Tadi yang pertama itu ada jalan sungai, lalu kita diakhiri dengan kontur. Kita jalan terlebih pertama dulu, sungai, lalu kontur. Seperti ini. Oke, setelah ini kita bisa langsung melakukan labeling pada kontur. Kita cek properties. Kita klik yang labels. Nah, untuk label field-nya ini, kita bisa menggunakan Falcon. Nah, untuk expression-nya, kita klik Falcon, terus plus, tik 2, M kecil, tik 2 lagi, lalu kita klik OK. Untuk font-nya, Times New Roman, untuk font-nya kita buat kecil saja, yaitu misalnya kita menggunakan 5. Untuk placement properties-nya bisa on the line, lalu kita pilih yang curve, lalu kita klik OK, OK, dan klik OK. Nah, setelah seperti ini, sudah nampak bahwa kontur sudah memiliki labels ketinggian dari setiap konturnya. Nah, apabila terdapat warna dari daerah rawan bencana atau klasifikasi rawan bencana yang menyerupai warna kontur, kita bisa ubah warnanya. Misalnya ini di tinggi, kita ubah menjadi warna raw amber. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, untuk yang tinggi ini, kita bisa ubah menjadi warna raw amber. Lalu kita klik OK, lalu kita klik apply, lalu klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa membuat inset. Nah, untuk membuat insetnya, yaitu dengan cara kita langsung insert data frame. Oke, namun sebelumnya kita harus menaruh terlebih dahulu layer di daerah penelitiannya ini di paling atas ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa juga untuk layer batas administrasi. Nah, oke, setelah seperti ini, kita bisa juga menghapus atau mengklik jalan ini, karena kan ketika kita sudah mengetahui atau menambahkan jalan, ternyata pada daerah batas penelitian saya tidak menggunakan jalan kolektor atau tidak memiliki jalan kolektor dan jalan arteri. Kita bisa langsung klik juga sesuai batas daerah penelitiannya. Kita yang klik jalan tadi, untuk klik features-nya yang rawan bencana, lalu kita klik yang kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita bisa langsung taruh. Lalu untuk yang jalan tadi, kita bisa terus untuk fill color-nya kita no color. Dikarenakan ternyata pada daerah penelitian saya tidak memiliki jalan kolektor dan juga jalan arteri. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung masuk ke dalam inset. Ya, setelah seperti ini kita bisa langsung membuat inset. Kita klik insert data frame. Nah, lalu untuk data frame ini jangan lupa kita mengatur coordinate system yang sama. Klik apply, lalu klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini kita langsung masukkan saja data batas provinsi yang kita miliki, data yaitu batas provinsi seluruh Indonesia. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung mengcopy dari peta rawan bencana yang kita punya. Klik kanan, copy. Kemudian kita langsung klik saja, lalu klik paste layers. Oke, nah setelah seperti ini, kita akan mengubah peta rawan bencana ini menjadi semuanya itu yaitu full dari warna solar yellow, karena akan kita gunakan untuk merepresentasikan dari batas wilayah kita. Kita bisa langsung klik kanan saja, kita klik yang di bagian simbologi. Nah, kita remove aja. Untuk add all values-nya ini kita langsung kasih warna saja untuk solar yellow. Klik OK, klik apply, klik OK. Oke, nah setelah seperti ini, kita jangan lupa juga untuk menghapus outline color-nya menjadi no color. Nah, setelah tampak seperti ini, kita bisa langsung labeling terlebih dahulu dari batas provinsinya ini. Di Indonesia Provinsi kita klik labels.
Kita klik labels, label features and layer, provinsi, pastikan untuk fontsnya yaitu Times New Roman. Ukurannya kita bisa menggunakan 10. Placement properties-nya, pastikan untuk remove duplicate labels. Lalu klik OK. Lalu kita bisa menambahkan mask halo-nya. Oke, oke saja, apply. Lalu klik OK. Kita tunggu. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menambahkan atau mengubah background belakangnya ini dengan warna biru untuk merepresentasikan laut. Dengan cara klik kanan, lalu kita klik data frame properties, kita klik yang frame untuk backgroundnya, kita ubah menjadi bisa LT cyan atau LT blue. Kali ini saya akan menggunakan LT blue saja. Lalu kita klik apply, lalu klik OK. Nah, setelah merepresentasikan ini, kita bisa mengubah warna ungu ini menjadi warna leaf green. Sebenarnya dibebaskan saja menggunakan warna apa, namun kali ini saya akan menggunakan warna leaf green. Lalu kita klik OK. Dan jangan lupa untuk simbolnya ini, kita akan menggunakan simbol batas provinsi. Klik OK, OK, lalu klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung menambahkan teks untuk menambahkan tulisan Samudra Hindia dan juga Laut Jawa. Kita tambahkan Laut Jawa. Kita bisa ubah menjadi Times New Roman, lalu kita klik OK, apply OK. Nah, kemudian kita copy juga untuk menambahkan di bagian bawah sini, yaitu menjadi, bentar ya, oke, kita ubah terlebih dahulu menjadi Samudra Hindia. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK, lalu kita letakkan di bagian bawah. Oke, nah setelah seperti ini, kita bisa menambahkan call out dengan cara klik teks tadi. Kita klik yang call out, kita letakkan pada daerah penelitian. Lalu kita bisa tulis daerah penelitian. Lalu kita klik OK, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, kemudian kita ubah juga untuk teksnya, yaitu menjadi Times New Roman, ukurannya bisa 10 atau 12. Kali ini saya menggunakan ukuran 10 saja. Kita klik OK, klik apply, lalu kita klik OK langsung saja. Atau bisa kita gunakan di center, di tengah gitu. Kita klik apply, lalu klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung lanjut untuk layouting dari peta rawan bencana tanah longsor ini. Nah, caranya kita bisa langsung klik yang di bagian layout view. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung klik page and print setup. Nah, untuk tipe atau size dari papernya, kita ubah menjadi A3. Kemudian kita ubah menjadi landscape. Nah, lalu untuk inchesnya ini kita ubah menjadi centimeters. Setelah seperti ini, kita bisa langsung klik OK saja. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa pindahkan terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat garis bantu untuk membuat layoutnya terlebih dahulu. Nah, untuk dari kiri, kita bisa tambahkan garis bantu sepanjang 3 cm. Bentar. Nah, setelah seperti ini, kita untuk di bagian bawah dan atas, kita tambahkan sepanjang 1 cm. Atau jika dari 29, maka kita bisa jadi 28,6. Oke, seperti ini. Untuk dari bawah, kita juga tambahkan 1 cm. Oke, nah setelah seperti ini, yang di bagian kiri juga kita tambahkan 1 cm. Nah, ini kan 42, berarti kita taruh di 41. Oke, nah setelah seperti ini, kita bisa tambahkan lagi juga 1 cm ke kanan. Kita tadi dari 3, berarti kita tambahkan 1 menjadi 4. Lalu di sini juga kita tambahkan 1, lalu di sini juga tambahkan. Oke, setelah seperti ini, kita bisa membuat rectangle sesuai dengan garis yang sudah kita buat ini. Ini kita bisa pinggirkan terlebih dahulu dengan cara klik yang rectangle, lalu kita buat kotakan sesuai dengan yang sudah kita buat. Oke, nah setelah seperti ini, kita langsung klik saja fill colornya jadi no color dan outline colornya kita ubah menjadi warna hitam, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa langsung tekan aja petanya. Setelah seperti ini, kita bisa langsung menambahkan grid-nya saja. Klik kanan properties, lalu kita klik grid, klik new grid, measure grid. Next, ini untuk kita klik fill-nya, klik labels and mark. Untuk tandanya ini kita ubah menjadi warna merah. Kita klik OK, klik next saja, klik finish. Nah, lalu kita klik yang properties. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk additional properties-nya, kita klik number of format, kita ubah saja menjadi 0. Klik OK. Untuk coba ini juga menjadi Times New Roman. Ini kita bulatkan saja. Lalu kita bisa langsung klik apply saja. Nah, setelah nampak dari grid seperti ini,
kita bisa tambahkan tulisan MU dan MT untuk menunjukkan di bagian pinggir atas dan juga di bagian kanan. Menambahkan untuk bagian yang MT-nya. Maaf, kita tambahkan yang bagian MU-nya. Kita ubah simbol juga menjadi Times New Roman. Lalu klik OK, klik apply, klik OK. Lalu kita letakkan di bagian sini. Oke, nah setelah seperti ini, kita bisa langsung melanjutkan ke step berikutnya. Oke, setelah seperti ini, kita bisa lanjut untuk membuat rectangle untuk di bagian keterangan dari petanya. Nah, caranya sama, kita tambahkan dari ini, kita klik yang rectangle ini, lalu kita klik yang seperti ini. Nah, untuk warnanya ini kita bisa ubah menjadi no color, untuk outline-nya kita ubah menjadi hitam, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa langsung lanjut menambahkan logo UPN dengan cara klik insert, lalu kita klik di pictures. Nah, kemudian kita masukkan yang logo UPN ini. Kita bisa atur logo UPN-nya di bagian paling atas ini. Kita bisa atur sesuaikan saja mau berukuran di mana dan sub di mana. Lalu kita bisa tambahkan untuk keterangan dari univ, jurusan, dan juga fakultas. Kita bisa langsung klik add aja. Kita bisa langsung ketik di sini. Oke, kita tambahkan jurusan teknik lingkungan, fakultas teknologi mineral dan energi, UPN Jakarta tahun 2025. Lalu kita bisa langsung cari simbolnya, kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk fontnya, saya tetap 10 aja nggak apa-apa. Lalu kita klik OK, lalu kita letakkan yang di tengah, lalu kita klik OK, lalu klik OK. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan bold agar lebih jelas, kita klik apply saja, lalu klik OK. Nah, lalu kita letakkan di bawah dari logo yang sudah kita buat tadi. Kita bisa naikkan. Nah, kemudian untuk menambahkan atau membatasi garisnya, kita bisa tambahkan garis pembatas dengan cara klik line. Kita bisa langsung saja berikan pembatas untuk di bagian bawah sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita langsung lanjut untuk memberikan judul dari petanya. Kita bisa langsung saja copy, paste. Nah, ini kita bisa ubah langsung menjadi peta rawan bencana tanah longsor. Kita klik apply saja, kita letakkan di tengah. Nah, kemudian kita tambahkan juga untuk daerah penelitian milik kita. Untuk di daerah penelitian saya menggunakan di Kabupaten Magelang dan Kecamatan Salaman. Sebagai contohnya, saya akan menggunakan salah satu kecamatan yang saya gunakan, yaitu Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Seperti ini, kita letakkan juga, kita ubah simbolnya menjadi Times New Roman juga, lalu kita apply. Setelah seperti ini, kita bisa langsung lanjut memberikan membuat peta, yaitu nama dan juga NIM. Sebelum melanjutkan membuat nama NIM, kita tidak lupa terlebih dahulu untuk memberikan garis pembatas seperti ini. Pastikan garisnya sudah benar. Nah, setelah seperti ini, sebelum membuat nama NIM, kita lebih baik menggunakan atau menambahkan arah utara dan juga skala belakang dan skala tulisnya terlebih dahulu dengan cara klik insert, lalu kita klik yang North Arrow, kita gunakan yang S3 North 3, lalu klik OK saja. Nah, kemudian karena ini masih berupa North atau N, kita sesuaikan dengan RBI, yaitu kita bisa klik huruf atau teks, lalu kita tulis U. Nah, kita jangan lupa untuk men-change simbolnya terlebih dahulu menjadi Times New Roman. Lalu kita bisa klik apply, lalu klik OK. Lalu kita letakkan di bagian, oh ya, kita jangan lupa untuk memberikan mouse halo terlebih dahulu agar dapat menutupi simbol N tadi. Klik simbol, kita klik mouse, lalu klik OK, klik apply, kita bisa letakkan aja sini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa mengecilkan juga jika dirasa masih terlalu besar. Nah, setelah itu kita bisa langsung menambahkan skalanya, yaitu scale text. Kita klik yang scale text, kita klik ini, kemudian kita klik properties. Kita untuk yang relatifnya, kita ubah terlebih dahulu menjadi sentimeter. Maaf, kita ubah terlebih dahulu menjadi kilometer. Ini per sentimeter. Untuk separatornya kita ubah menjadi spasi, titik 2 spasi. Lalu kita klik yang absolute. Lalu klik apply. Lalu klik OK. Oh ya, jika dirasa skalanya masih terlalu besar, kita bisa ubah skala dari peta ini dulu. Misalnya, saya menggunakan di 170. Oke, kita tunggu terlebih dahulu.
Nah, jika dirasa skala 170.000 ini sudah sesuai atau sudah cukup sesuai, kita bisa menggunakannya. Nah, sudah berubah seperti ini, kita langsung klik saja di bagian tengah. Oke, kemudian setelah itu kita akan menambahkan teks untuk kita menulis di skala. Jangan lupa untuk change simbolnya juga menjadi Times New Roman. Lalu kita klik OK, klik Apply, dan klik OK. Kita letakkan di, kita bisa geserkan, disesuaikan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung lanjut menambahkan dari skala batangnya, yaitu dengan cara klik Insert, kemudian kita klik yang Scale Bar, kemudian kita pilih yang Alternating Scale Bar 2, lalu kita klik Properties. Lalu kita klik yang Times New Roman. Lalu untuk yang number division dan number subdivisionnya kita atur, jangan lupa. Kita atur untuk number of divisionnya itu menjadi 7, untuk subdivisionnya kita ubah menjadi 0. Nah, ini kita bisa ubah menjadi add division dan division values. Untuk masih kita ubah kilometer, dan untuk letter kita ubah menjadi km. Untuk number of formatnya, oke, udah benar, kita klik yang division and first midpoint, lalu kita bisa langsung klik apply saja, lalu klik OK. Sebelumnya jangan lupa untuk yang skala ini tadi kita ubah terlebih dahulu. Nah, untuk division value ini jangan lupa untuk mengubah skala dibagi 100.000, yaitu 1,7. Kalau kita apply itu. Nah, setelah seperti ini kita bisa atur, bisa lebih kecil atau memperbesar dari skalanya, atau bisa menggeser dari skalanya. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung memberikan garis pembatas lagi untuk kita lanjutkan untuk membuat bagian dari pembuat petanya. Oke, nah setelah seperti ini kita bisa langsung lanjut ke step berikutnya. Oke, kita akan buat untuk penyusun dari petanya. Oke aja, kalau kita klik master. Nah, kita akan buat nama penyusun petanya. Oleh, lalu klik apply, lalu klik OK, kita letakkan di tengah saja. Nah, lalu kita bisa klik copy lagi biar mempersingkat waktu ya. Nah, untuk ini kita bisa ubah dengan nama dan NIM kita. Garis miring NIM. Bisa langsung klik apply saja. Kita taruh di bagian. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menambahkan garis lagi. Kita bisa ulangi jika garisnya masih dirasa bengkok atau tidak lurus. Kita akan buat garisnya menjadi lurus. Ya, nah, seperti ini kita bisa langsung melanjutkan untuk membuat dari legendanya. Sebelumnya kita akan membuat keterangan dari legendanya. Kita bisa klik copy terlebih dahulu, kita klik paste, lalu kita tulis di sini yaitu keterangan. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Kemudian untuk membuat legendanya atau menginsert legendanya, kita bisa langsung klik insert, lalu kita klik legend, lalu kita hapus saja untuk yang di, oke, tidak perlu dihapus ya karena sudah itu semua. Kita bisa langsung klik next saja. Klik next, lalu kita klik. Nah, oke, setelah itu kita akan memasukkan legendanya ini ke dalam peta hasil yang sudah kita buat atau layout petanya. Nah, sebelumnya kita akan klik kanan terlebih dahulu, lalu kita klik yang convert to graphics. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung klik yang ungroup. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung mulai memasukkan legenda-legenda yang ada di sini. Pertama, misalnya akan membuat daerah penelitian ini akan kita masukkan terlebih dahulu. Nah, namun jika masih belum bisa dimasukkan satu persatu, berarti kita harus meng-ungroup terlebih dahulu. Ungroup lagi, kita tunggu saja hasilnya. Nah, kemudian kita bisa langsung masukkan saja. Misalnya di sini ada yaitu batas dari kecamatan, batas ke daerah atau daerah penelitian. Lalu kita bisa langsung drag saja di sini. Nah, kita ubah untuk daerah penelitian ini menggunakan Times New Roman. Untuk size-nya kita bisa menggunakan 10 saja sudah cukup, klik apply. Nah, seperti ini kita bisa masukkan juga untuk batas kabupatennya. Nah, kita ubah batas kabupatennya ini sesuai dengan peta RBI yang sudah kita gunakan ya untuk batas kabupatennya ini. Kita klik edit simbol, outline, kita gunakan yang batas kabupaten kota. Lalu kita klik OK. Lalu klik OK, klik apply, klik OK. Nah, ini kita ubah untuk menjadi batas kecamatan. Karena daerah penelitian kita tadi kita klik berdasarkan kecamatan. Klik apply, lalu klik OK. Nah, setelah membuat kecamatan kabupaten, kita lanjut untuk memberikan keterangan di peta rawan bencananya atau pas bencananya. Kita bisa langsung klik saja, taruh sini. Kita bisa masukkan. Lalu kita bisa memberikan kelas sesuai kelas yang sudah kita klasifikasi sebelumnya. Oke, kemudian
Kita bisa langsung lanjut untuk memberikan kelas. Kita bisa pindahkan ini terlebih dahulu. Kita ubah saja. Karena ini rendah, kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Kita beri kelas klasifikasi lawan bencana sesuai klasifikasi yang sudah kita gunakan, yaitu sangat rendah. Jangan lupa untuk mengubah fontnya menjadi rasioman. Warnanya kita sesuaikan, yaitu menggunakan warna 10. Kita klik OK, klik OK. Lalu kita gunakan juga untuk klasifikasi dari semua warna dari klasifikasi bencana yang sudah pas sudah menambahkan klasifikasi sesuai kelas klasifikasi bencanaan, kita bisa langsung lanjut untuk membuat keterangan dari kontur dan juga sungai. Cara membuatnya yaitu kita bisa langsung klik freehand. Untuk kontur kita akan buat bentuk terlebih dahulu. Lalu kita ubah warnanya kita ubah menjadi warna kontur, yaitu tone bold. Bisa ubah menjadi tone bold. Lalu klik apply, lalu klik OK. Kemudian kita copy ini. Kita akan buat ukurannya jadi lebih kecil untuk kita masukkan di dalamnya. Kemudian kita tambahkan teks dengan keterangan yaitu 50. Kita change simbolnya, jangan lupa untuk ubah menjadi Times New Roman. Lalu jangan lupa untuk kita berikan mask, yaitu kita klik yang hal. Lalu kita klik OK, kita klik apply, lalu kita bisa langsung masukkan ke dalam simbol kontur yang sudah kita buat. Nah, kemudian setelah itu kita akan buat simbol untuk sungai. Nah, untuk setelah membuat kontur, kita bisa langsung lanjut membuat simbol untuk sungainya. Yaitu kita tetap sama menggunakan freehand. Kita buat simbol seperti ini. Nah, untuk warna dari simbolnya ini kita akan ubah dari RGB yaitu 0, 255, kemudian 255 juga. Lalu kita klik apply saja. Kalau kita klik OK, klik apply, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini kita tambahkan lagi simbol seperti ini. Nah, untuk warnanya ini juga kita ubah yang sama, yaitu menjadi 0, 255, dan 255. Klik OK, apply, lalu kita klik OK. Oke, kemudian kita akan memberikan keterangan dari simbolnya, yaitu kontur dan juga sungai. Ya, setelah menambahkan keterangan atau legenda pada layout peta, kita bisa hapus terlebih dahulu untuk legenda yang tidak kita gunakan. Bisa langsung delete aja. Oke, nah kemudian setelah itu kita tambahkan dulu garis pembatasnya dengan kita klik yang lain. Terlebih dahulu kita berikan garis di bawah dari keterangan. Kita bisa geser lebih ke bawah. Ya, setelah seperti ini kita bisa memberikan keterangan untuk sumber dari kopinya. Sama, kita bisa langsung copy aja, lalu kita paste, lalu kita ubah keterangan ini menjadi sumber. Kita klik apply, kita letakkan di pinggir, kemudian kita bisa klik copy juga untuk menambahkan sumbernya. Nah, untuk sumbernya kita bisa menuliskan laboratorium sistem informasi lingkungan. Nah, untuk di bawahnya kita bisa berikan sumbernya yaitu peta RBI lembar dari daerah penelitian yang kita gunakan. Saya menggunakan daerah Magelang, maka saya akan menulis peta RBI lembar Magelang. Skala 1:25.000. Nah, kemudian kita bisa langsung klik apply saja. Lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa memberikan garis lagi. Oke, setelah seperti ini, kita bisa tambahkan untuk sistem koordinat yang kita gunakan. Oke. Oke, kemudian setelah kita menambahkan sumber dan juga sistem koordinat, kita bisa langsung lanjut untuk memberikan inset. Nah, sebelumnya kita langsung memberikan keterangan terlebih dahulu. Kita tulis ini sebagai inset, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa langsung memasukkan insetnya ke dalam layout. Terlebih dahulu. Kita bisa langsung masukkan insetnya. Nah, untuk ini kita bisa sesuaikan juga ya. Ini kita menggunakan 1:10. Nah, seperti ini. Nah, untuk merapikannya kita bisa menggunakan pen. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa atur, misalnya ingin diubah ke lebih agak bawah, seperti ini. Kemudian kita akan memberikan koordinat juga, dan memberikan grid pada inset dengan cara klik kanan properties. Kemudian kita pilih yang grid, lalu kita klik new grid, kita pilih yang user grid, lalu kita checklist yang di tick marks and labels. Untuk stylenya kita tetap menggunakan tanda plus, tapi kita ubah warnanya itu menjadi warna merah. Lalu kita klik OK aja, kita next, lalu kita klik finish. Untuk propertiesnya, untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Size-nya kita bisa ubah ke 9. Additional propertiesnya, kita ubah number formatnya menjadi, lalu kita klik OK. Untuk secondary fonts-nya kita ubah Times New Roman. Size-nya kita ubah menjadi 6, lalu bisa kita langsung apply-kan saja. Apply, dan apply. Kita tunggu hasilnya.
terlebih dahulu. Nah, jika inset sudah memiliki koordinat dan juga grid, kita bisa merapikan hasil dari petanya terlebih dahulu. Terlebih untuk peta rawan bencana tanah longsor ini, dengan cara kita klik yang pen, lalu kita bisa atur atau kita sesuaikan jika ingin misalnya peta kita berada di tengah dari kotakan layoutnya. Kita bisa klik seperti ini aja, seperti ini. Lalu klik seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka layout dari peta rawan bencana tanah longsor sudah jadi. Namun jika tidak menginginkan adanya simbol sungai, kontur, dan juga jalan, kita bisa melakukan checklist untuk sungai, kontur, dan juga jalan. Nah, oke, setelah seperti ini, maka step untuk membuat layout peta rawan bencana telah selesai dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.